kedua tentunya kita ingin pajak di Indonesia itu berkeadilan. Kita punya teori dalam pemikiran itu namanya Al-Matrizi. Ada 2 itu diantaranya dari 3 masalah yang itu menyebabkan negara itu bangkrut. Inflasi tak terkendali. Yang pertama karena korupsi, administrasi yang buruk. Yang kedua adalah karena pajak yang tidak berkeadilan. Mantan anak buah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Prastowo Justinus, sambut baik fatwa MUI soal sembako dan rumah tidak boleh dipajaki. Pria yang kini menjadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu menyebut bahwa fatwa MUI soal keadilan pajak bagus sekali. Fatwa MUI ini mengingatkan pemerintah pada pentingnya memegang prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Prastowo mengatakan bahwa sebagian besar fatwa MUI itu sudah diakomodir di aturan Indonesia. Misal saja kata Prastowo perihal Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah mengadopsi tarif progresif. Artinya semakin besar penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak. Merentang 5 hingga 35%, di mana tertinggi adalah 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah setahunnya. Sebaliknya, pemerintah juga punya buffer bernama PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sekitar 54 juta rupiah setahun untuk lajang. Pun UMKM dengan omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah hanya dikenai tarif 0,5%. Kemudian UMKM yang omset setahun tidak melebihi 500 juta tidak dikenai pajak alias 0%. Lalu mantan staf Menteri Keuangan RI Sri Mulyani itu menjelaskan bahwa UU PPN saat ini juga mengatur bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa transportasi umum mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Artinya, tidak ada beban PPN untuk jasa kebutuhan pokok tersebut. Hal ini menurut Prastowo selaras dengan fatwa MUI, di mana pengaturan yang konsisten sejak tahun 1983 hingga saat ini, administrasi PPN untuk pengusaha besar justru untuk memberi keadilan, di mana mereka mesti membayar PPh dengan benar. Pun menurutnya PBB yang diatur di UU PBB dan UU 1 tahun 2022 tentang HKDP khusus untuk PBB sektor perkotaan dan perdesaan, sehingga PBB saat ini menjadi perlindungan bagi rakyat kecil. Selain itu, Pemda diberi diskresi untuk menentukan tarif, ada asesmen rasio, NJOP tidak kena pajak, dan fasilitas lain. Di DKI misalnya, untuk rumah tapak dengan NJOP di bawah 1 miliar rupiah, bebas PBB untuk kepemilikan pertama dan diskon 50% untuk kepemilikan kedua. Kemudian apartemen dan rusun yang harganya sampai dengan 650 juta rupiah juga bebas PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.